Perkenalkan, nama saya Niputu Erika Febriana dengan NIM E1M022048. Saya dari program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah Pancasila saya yang berjudul tentang Pancasila sebagai paradigma mahasiswa. Tak lupa saya haturkan rasa hormat saya kepada dosen Pancasila saya, yaitu Bapak Zedi Mutakin SPD MPD, dimanapun beliau berada. Pancasila merupakan 5 dasar atau 5 asas, yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Pancasila sendiri ditetapkan sebagai nilai-nilai bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat. Hal ini berarti bahwa sesuai dengan tingkah laku dan tindakan perbuatan harus dijiwai dan merupakan pencatatan dari semua sila Pancasila, memiliki landasan eksistensial yang kokoh, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Landasan tersebut seharusnya semakin memperkokoh keberadaan Pancasila di Indonesia. Akan tetapi, fakta berkata sebaliknya. Saat ini, kekuatan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa mulai melemah. Salah satunya terjadi pada kelompok mahasiswa. Beberapa tahun terakhir menunjukkan makin minimnya minat mahasiswa terhadap Pancasila. Kaum muda yang diharapkan menjadi penerus kepemimpinan bangsa ternyata abai dengan Pancasila. Fenomena menurunnya pengetahuan dan pemahaman terhadap Pancasila di kalangan mahasiswa tidak hanya menjadi sebuah wacana yang biasa, namun perlu ditelusuri dan ditindaklanjuti apa penyebab beragam faktor yang menjadi penyebab menurunnya pengetahuan dan pemahaman terhadap Pancasila di kalangan mahasiswa. Harus dicari solusi terbaik untuk kembali menguatkan pengetahuan dan pemahaman ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa. Salah satunya dengan menggunakan Pancasila sebagai paradigma mahasiswa. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma mahasiswa. Yang kedua, bagaimana contoh pengaktualisasian Pancasila oleh mahasiswa. Yang ketiga, mengapa mahasiswa penting untuk menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup. Dan yang keempat, apa yang menjadi penyebab menurunnya pengetahuan dan pemahaman terhadap Pancasila di kalangan mahasiswa. Adapun tujuannya antara lain, yang pertama, mengetahui pengertian Pancasila sebagai paradigma mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui contoh pengaktualisasian Pancasila oleh mahasiswa. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa penting mahasiswa menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang keempat, untuk mengetahui penyebab menurunnya pengetahuan dan pemahaman Pancasila di kalangan mahasiswa. Pengertian Pancasila sebagai paradigma mahasiswa antara lain, Pancasila sebagai paradigma mahasiswa memiliki arti bahwa Pancasila sebagai nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau dengan lebih jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka teori, tujuan bagi yang menyandangnya, yaitu mahasiswa. Adapun pengertian dari pengaktualisasian Pancasila oleh mahasiswa, yaitu Pancasila adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku warga negara, mulai dari aparatur dan mahasiswa. Aktualisasi dibagi menjadi dua, yaitu aktualisasi objektif yang terdiri dari lembaga-lembaga negara, baik itu lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Yang kedua yaitu aktualisasi subjektif, di mana aktualisasi subjektif ini berlaku sama terhadap semua orang, baik itu dari kalangan masyarakat miskin sampai masyarakat kaya. Masyarakat dan mahasiswa, aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggaraan negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik. Maka dia perlu mewawaskan dirinya agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan. Yang pertama yaitu harus mencerminkan nilai takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak baik. Yang ketiga, ikut serta dalam ormawa yang diselenggarakan di univ luar maupun di dalam kampus. Yang ketiga yaitu pentingnya pengaktualisasian Pancasila oleh mahasiswa, yang terdiri dari yang pertama, mewariskan nilai-nilai Pancasila, dan pada materi ketiga yaitu betapa pentingnya pengaktualisasian Pancasila oleh mahasiswa. Mahasiswa berperan penting dalam pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contohnya, yang pertama yaitu mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi muda yang akan datang. Yang kedua, penguatan nilai etik dan nasionalisme generasi muda. Yang ketiga, pengambilan peran dalam pengentasan kemiskinan dan pendidikan.
Yang keempat, memperkuat jati diri sebagai sebuah bangsa. Yang kelima, sebagai agen perubahan seperti perubahan teknologi yang ada di negara kita. Yang keenam, sebagai kontrol kebijakan pemerintah dan kehidupan sosial atau social control. Dan materi keempat, yaitu penyebab menurunnya nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Di zaman milenial saat ini, globalisasi berpengaruh besar dalam mengubah tatanan hidup seseorang. Kemajuan iptek, informasi dan media komunikasi sangat kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat, tak terkecuali mahasiswa. Jika tidak mampu menjaga diri, mahasiswa akan mudah terombang-ambing oleh pengaruh negatif arus globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sebagai seorang mahasiswa yang memiliki peran sebagai agent of change and social control, mahasiswa harus mampu atau dapat menerapkan dan menjalankan Pancasila sebagai pedoman hidup di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Mahasiswa juga harus mampu menempa dirinya menjadi pribadi yang kreatif, percaya diri, dan memiliki jiwa kesetiakawanan sosial yang berlandaskan dengan Pancasila. Sekian presentasi saya. Terima kasih.